Dan tahun ini kemarin habis audiensi dengan LPPM bilang gitu juga. Uang intensif bisa turun setelah KKN atau pasca KKN dengan sudah menjalankannya program kerja. Jadi tetap ada uang intensif 200.000. 200.000. Iya, kalau bahasa Jawanya gini. Kene wae tak urusane servere gitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Teman satu kelompok KKN ada yang pacaran, ganggu banget. Proker jadi nggak jalan. Gimana nih solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rest and Discussion. Kembali lagi bersama Kastrat Dema FITK. Saya Yuda Wastu Setiawan yang kali ini akan membawakan diskusi dalam tema Lika-Liku KKN. Dan bersama narasumber kita yaitu Mas Luki ya. Betul. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas. Oke, terima kasih Mas Yuda. Sebelumnya pada Dema FITK ya. Terima kasih banyak telah mengajak diskusi lah terkait KKN ya. Iya. Terkait KKN di podcast Dema FITK. Izin berkenalan, nama saya Muhammad Hasanul Khuluki, biasa dipanggil Luki. Dari Prodi Informatika. Fakultas Saintek. Kebetulan sekarang di Dema Universitas sama dengan Mas Yuda. Bagiannya kalau di Dema U itu ada analisis dan pergerakan, tapi ranahnya sama dengan Kastrat. Sama. Oke. Kemarin saya sempat lihat postingan di Instagram Dema U itu adanya konsolidasi terkait sistem yang error di LPPM sehingga muncul satu nama mahasiswa itu yang memenuhi itu ya Mas. Ya. Ternyata itu kesalahan dari server LPPM gitu. Nah, mungkin dari Mas itu gimana itu kemarin waktu konsolidasi? Nah, itu kemarin dari Dema U mengadakan konsolidasi evaluasi LPPM. Kan tapi mungkin dari saya pribadi kurang terlaksana secara maksimal karena kurang waktunya untuk penyebaran informasi. Waktu pagi itu masih digagas, ayo nanti malam konsolidasi terkait evaluasi LPPM. Malamnya langsung konsolidasi. Jadi terkait forum forum konsolidasi itu audiennya ternyata rata-rata masih dari angkatan 19 yang notabene udah KKN dan juga bukan orang terdampak atas kejadian ini. Terkait nama itu tadi karena banyak munculnya nama korban tersebut di berbagai lokasi. Dengan NIM yang berbeda. Kemarin LPPM sudah klarifikasi, itu kesalahan dari LPPM atau error lah. Nah, yang disayangkan dari LPPM itu lamban untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sampainya dengan si korban itu menjadi apa ya? Disangka-sangka, oh ini orang dalam, oh ini joki lokasi atau gimana lah. Oh, iya. Jadi dari si korban ini malah nanti takutnya dijelek-jelekkan lah atau gimana gitu. Kemarin saya juga sempat lihat beberapa postingan ya, maksudnya terkait si korban itu kan banyak sekali hujatan-hujatan tersebut. Sedangkan ya klarifikasi dari LPPM itu ya betul lambat itu kan. Itu baru banyak sekali istilahnya hits comment gitu. Iya. Yeah. Udah masuk bla 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 kayak gini. Baru ini ada konfirmasi dari LPPM bahwasanya ternyata itu emang server dari LPPM yang down sehingga terjadi yang demikian. Kasihan kepada korban. Si korban itu. Iya, betul sekali. Dan si korban itu nggak tahu kalau namanya itu ada banyak. Nah, si korban itu taunya ketika sudah diserang itu tadi. Dikasih komen lah di story-nya, dicet-ceti lah. Akhirnya komplain ke LPPM. Setelah komplain itu barulah ada klarifikasi. Oh iya. Dapat serangan fajar ini berarti. Serangan fajar ini. Ya, berbicara masalah KKN Mas. Sistem KKN yang tahun ini sepengetahuan Mas itu apakah sama dengan tahun yang kemarin? Oke. Tahun 19. Secara sistem berbeda. Karena secara golongan KKN kan kemarin ada mandiri. Mandiri sekarang itu mandiri dihapuskan dan adanya cuma reguler
Tematik ada nggak? Tematik nggak ada. Nggak ada. Sama KKN Nusantara yang di luar Jawa itu. Kalau tahun kemarin itu pemilihan lokasi tidak per individu. Jadi kalau KKN Mandiri kemarin ya karena saya KKN Mandiri, yang setauku pemilihan lokasi itu per kelompok. Oh, jadi kita bentuk kelompok dulu nih. Ya. Itu setelah ada kelompok itu kita cari lokasi. Ya, jadi meminimalisir banyaknya orang yang mengakses server tersebut. Kemarin yang di Mandiri gitu. Kalau yang di reguler kemarin tidak memilih lokasi karena sudah ditentukan dulu dari LPPM. Ini masuk ke kelompok ini, masuk ke daerahnya ini. Jadi kan secara reguler kan tidak bisa memilih teman sekelompok sama lokasi dari tempat KKN-nya. Gitu. Kalau sekarang kan cuma reguler per individu masuk ke dalam server itu memilih lokasi. Ya, betul. Nah, ada berapa ribu orang itu yang memilih lokasi? Berapa ya kemarin? 3.000 atau berapa? Ribuan. Server Menyerang Win satu yang server. Nah, yang KRS-an tiap semester aja masih down apalagi apalagi. masuk yang kayak gitu toh. Betul ya. Saya kira dari LPPM tidak mengevaluasi lah terkait refleksi tahun-tahun kemarin apalagi server sekarang yang untuk KKN itu masih sama dengan SIA. Kemarin setelah audiensi itu bilangnya begitu. Kalau sama dengan SIA kan tiap semester pun udah KRS-an, apalagi sudah dibagi per prodi KRS-annya masih sering down. Nah, ini langsung ini satu fakultas menyerang satu server. Kok gak eling ngono lho, sing tahun wingi ngono. Itulah kalau bahasa Jawanya. Ya kemarin sempat ini juga ya angkatan 20 itu istilahnya kalau mereka nyebutnya war gitu. War KKN. War KKN bukan war tiket Coldplay. Udah sibuknya ke KKN ini. Tidak memikirkan Coldplay ini. Kalah Coldplay. Nah, itu kan sempat ada pengunduran jadwal juga ya Mas itu. Oke. Di yang harusnya itu kalau nggak salah di tanggal berapa ya itu? Hari Senin pokoknya itu kan. Tapi ternyata server down terus kemudian ada Diundur perubahan besoknya. jadwal itu diundur 2 hari setelahnya itu. Terus dibikin 2 gelombang kalau nggak salah ya. Nggak tahu berapa gelombang itu. Banyak gelombang pokoknya. Banyak gelombang. Satu gelombang ini daerah sini. Yang terakhir itu gelombang Yogyakarta. Pokoknya 1.700 kuota kalau nggak salah. Berarti 170 kelompok. 170 kelompok ya itu. Kalau 10 orang per kelompok. Ya kemarin ini ya Mas. Berarti secara sistem itu agak berbeda dikarenakan sekarang yang menggunakan reguler sendiri itu ya. Iya, itu. Kalau secara sistemnya gitu. Dan kemarin kenapa kok Mandiri dihapuskan, klarifikasi dari LPPM itu untuk yang Mandiri itu cuma ada di Corona. Untuk membatasi mahasiswa berpindah wilayah. Karena kemarin kan ada pandemi itu juga atau membatasi dan meminimalisir lah mahasiswa itu berpergian keluar kota. Jadi bisa difasilitasi lewat Mandiri itu memilih, oh saya kebetulan di misal Pacitan, aku KKN di Pacitan aja biar tidak keluar kota. Mungkin inisiatifnya LPPM kemarin itu begitu untuk pengadaan Mandiri. Tahun sekarang kan udah nggak COVID toh, jadi Mandiri dihapuskan dengan keadaan reguler, kelompok reguler itu. Oke. Kalau ya kemarin sempat ada isu nih, isu hangat di awal banget KKN itu, di mana KKN yang sekarang ini kita apa ya istilahnya itu kita KKN dulu, baru ada apa namanya uang sakunya di belakang. Jadi kayak kita menyerahkan kwitansi di belakang, terus baru dapat uangnya di belakang. Baru uangnya kita turun. pakai uang kita dulu, iuran kelompok dulu gitu. Nah, mungkin kalau dari Mas tanggapannya gimana? Nah, kalau secara pengalaman ya tahun kemarin itu sama juga gitu. Oh, sama jadi juga ya, Mas? sama juga. Kalau dulu itu bahasanya uang transport, tapi turunnya di akhir. Kita KKN dulu, setelah kita ujian KKN, kita mempresentasikan proker apa aja yang sudah berjalan, baru kita dapat uang transport. Dan tahun ini kemarin habis audiensi dengan LPPM bilang gitu juga. Uang intensif bisa turun setelah KKN atau pasca KKN dengan sudah menjalankannya program kerja. Jadi tetap ada uang intensif 200.000. 200.000. Iya. Oke.
sekali ya sistemnya Win. Cukup menarik juga. Soalnya ini kemarin itu yang isu itu tuh dari angkatan 20 yang sekarang harusnya KKN itu kan mengiranya itu baru terjadi di tahun ini gitu. Jadi langsung banyak yang mempertanyakan. Berarti banyak juga yang kemarin itu tidak memperhatikan sistem-sistem KKN di tahun sebelumnya. Ternyata di tahun 19 udah terjadi seperti itu ya Mas, perubahan sistemnya. 19 terus angkatan 18 kalau nggak salah itu juga gitu 200.000. Jadi tetap sama 200.000 gitu, nggak tahu anggarannya berapa sebenarnya. Berarti itu uang 200.000 itu transport apa ya istilahnya selama KKN dalam jangka waktu sekian 40 hari ya kalau nggak salah ya. Itu 40 hari 45-an lah. Ya 40 hari 45-an itu cuma itu ya ada pendanaan dari kampus gitu. 200.000. Kalau tahun kemarin itu ada bahasa uang yang dari LPPM itu dipakai untuk ke rumah induk. Kan KKN itu biasanya kan kita numpang ke rumah orang toh. Nah, uangnya itu dikasihkan ke yang punya itu. Kalau kemarin itu bahasanya itu uang KKN-nya, tapi tetap bahasanya uang transport. Oh iya. Oke. Terus kembali lagi nih ke setelah kemarin munculnya isu-isu tersebut, isu yang setelah itu ada lagi nih keresahan dari mahasiswa-mahasiswa yang apa ya seringnya sistem down gitu di UIN. Padahal kan tadi masnya kita udah berbicara masalah KRS-an itu kan sering down ya mas itu mas. Itu padahal udah dibagi per prodi dan sekarang kita harus di apa ya istilahnya harus disuruh bubar gitu kan satu angkatan satu univ itu harus mengakses server tersebut gitu kan. Kenapa tidak ada apa ya update atau apa? Kemarin sempat audiens ke LPPM ini. Ya itu bilangnya tadi terkait server itu server KKN sekarang itu masih numpang lah atau sama dengan server yang ada di SIA. Tapi mungkin saranku ya terkait LPPM itu yang ada di komen Instagram di LPPM itu yang buat dibaca gitu loh. Semua keluh kesah mahasiswa itu ada di sana. Terkait server lah, terkait bagaimana pembagian lokasi lah. Mungkin ada di sana semua. Sampai ada karena aku kemarin baca-baca terkait komen yang ada di Instagram LPPM itu. Sampai ada mahasiswa itu entah ini mahasiswa mana ya. Kalau bahasa Jawanya gini, kini wae tak urusane servere gitu. Sampai segitu. Sampai segitunya. Kalau secara apa ya profesionalitas kan LPPM ini kan pekerja yang dibayar. Saya rasa kan bukan orang bodoh, orang pintar semua. Mereka sekolah semua S1, S2 bahkan S3. Seharusnya bisa lah untuk memfasilitasi mahasiswa terutama untuk KKN untuk lancar. Mungkin itulah diperhatikan lagi LPPM komen Instagramnya. Semangat LPPM. Nah mungkin ini juga bisa menjadi apa ya sebuah tolak ukur sebagai apa namanya bahan evaluasi buat LPPM ini untuk tahun kedepannya ya supaya adik-adik tingkat kita itu tidak merasakan apa yang dirasakan angkatan 20 sekarang ini. Yeah. Bahkan kemarin saya sempat dengar isu-isunya itu apa ya timeline KKN yang sekarang itu masih kurang jelas kayak gitu. Oke, yang sering berubah. Iya sering berubah. Aku kurang tahu ya timeline-nya itu gimana. Tapi mungkin kemarin tuh yang berubah terkait penentuan lokasi itu tadi yang dibilangkan sama Mas Yuda itu tadi. Kalau secara timeline sekarang itu kan masih cek kesehatan. Dan tadi aku tanya kepada angkatan 20 ya. Secara penentuan kelompok belum ada sama sekali sampai sekarang. Oh ya kayak visasi kelompoknya. Per tanggal 3 Juni ya? Iya 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Mungkin aku tadi lihat di IG LPPM penentuan kelompok sementara itu tanggal 27 April. Itu sementara. Akan tapi sampai tanggal 3 Juni belum ada penentuan atau pengumuman kelompok. Nah, gitu LPPM. Nah, mungkin down lagi. Sebenarnya aku notice sedikit sih tadi waktu Mas memaparkan itu ya yang perbedaan sistem di 19 sama 20 kan yang penghapusan mandiri itu. Jadi kalau mandiri itu kan kita bikin kelompok sendiri, terus habis itu kita milih tempat gitu kan.
Nah, mandiri itu kan kita bikin kelompok sendiri. Kita milih teman kita mana yang mau ikut kelompok. Terkait penentuan lokasi, kita war juga sebenarnya tahun kemarin itu. Jadi tahun kemarin itu per kabupaten itu dibatasi maksimal 2 kelompok. Misal Kabupaten Bantul 2 kelompok mandiri, Kabupaten Kulon Progo 2 kelompok mandiri. Jadi ya sama aja warnya. Mayoritas yang disukai kalau kemarin ya, yang disukai tempat KKN itu lokasinya biasanya yang dekat dengan wisata. Wonosobo dengan gunungnya, Gunung Kidul dengan pantainya. Sering terjadi itu. Jadi war KKN-nya itu untuk memilih tempat-tempat yang begitu. Kalau kemarin gitu. Tapi sempat down juga enggak Mas itu waktu tahun kemarin? Kalau down saya ngerasa enggak. Tapi ya itu penumpukan di satu wilayah yang menjadi favorit dah. Kemarin itu kalau nggak salah Gunung Kidul yang kuotanya cuma 2 kelompok itu sampai 87 kelompok kalau nggak salah. Enggak sampai segitu ya? Iya, karena saking pengennya KKN di situ gitu. Akhirnya dengan alasan tadi mandiri itu cuma ada di pandemi Covid. Sekarang kan nggak Covid, akhirnya dihapuskan. Gitu klarifikasi dari LPPM. Oke. Nah mungkin ini Mas, selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa angkatan 20. Ya kemarin itu kita sempat ini juga Kasrat kan mengadakan serap aspirasi itu, meminta bantuan dari divisi apa ya kemarin, wadah keputrian kalau nggak salah itu kan sering mengadakan aspirasi, kita titik di situ. Jadi untuk beberapa keresahan yang dirasakan angkatan 20. Keluh kesah lah ya. Keluh kesahnya. Oke, dari yang pertama nih. Dari yang pertama pertanyaannya, teman satu kelompok KKN ada yang pacaran, ganggu banget. Proker jadi nggak jalan. Gimana nih solusinya? Oke, terkait pacaran aku menjawab dikit ya. Kemarin LPPM nyinggung juga perihal itu. Kenapa dihapuskan mandiri? Salah satunya ada alasannya itu juga. Oh, jadi begitu. Nah, jadi ada orang yang pacaran cowok cewek KKN mandiri. Kan satu kelompok, satu lokasi. Ada laporan terkait hal-hal yang begitu dan yang membuat gempar di wilayah tersebut. Entah gempar atau enggak, tapi klarifikasi dari LPPM gitu. Nah, terkait pacaran. Terkait apa tadi pertanyaannya? Yang ini. Mengganggu proker ya? Mengganggu proker ya. Oke. Kemarin pengalaman aku ada juga satu kelompokku yang pacaran. Kebetulan kan aku mandiri juga tuh kemarin, ada juga yang pacaran kelompokku. Tapi ya dalam satu kelompok itu kan ada ketuanya juga tuh. Nah, seharusnya gimana untuk menjalankan proker, emang harus dari ketuanya itu meminimalisir lah hal tersebut. Kalau bahasa Jawanya, kowe pacaran ya pacaran, ning iki ono tugasmu tanggung jawab. Harus tahu tempat ya. Tempat, Tempat kondisi harus ya gimana, harus dituntut profesional Nah, gitu kan. itu apalagi kan KKN itu mayoritas kan di desa. Di desa itu kita ketemu banyak orang yang biasanya adat unggah-ungguhnya orang desa itu kalau cowok cewek belum menikah, kalau keluar sering itu kan pasti dilihat mata orang warga, orang tetangga itu kan gak enak. Iya. Nah, aku dapat poin kemarin tuh itu. Meskipun ada teman KKN ku yang pacaran, mereka tetap membatasi. Alhamdulillah kemarin kan aku ketua kelompok KKN. Iya. Nah, jadi ya bisalah ngobrolin perihal itu. Iya, soalnya di desa juga kan kalau masalah unggah-ungguhan masih tinggi banget Ya, gitu kan. karma, Maksudnya tata krama lah. tata keramanya masih tinggi banget. Beda lah kalau yang mungkin kalau di kota agak prek gitu kan bahasa. Soalnya emang kalau di kota emang orang mereka tuh ke apa ya? Fokus ke pekerjaan, tapi kalau orang desa emang semuanya itu diperhatikan gitu ya. Nah, mungkin nih kepada para teman-teman ini untuk yang KKN aku ada sedikit pesan nih. Bagi yang pacaran, tolonglah profesional. Hargai teman-teman Anda ketika KKN. Jangan terlalu sibuk pacaran. Selesaikan dulu tugasnya, apalagi ini membawa nama besar UIN Sunan Kalijaga. Kan gak enak nanti kalau dipandang warga sekitar yang ditempati di KKN. Betul. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ini. Wah, menarik ini. Kurikulum KKN yang sekarang
itu kurikulum apa yang berlaku? Waduh. Gak jelas banget KKN di UIN gitu tuh. Wah, mengerikan. Oke. Kurikulum KKN. Seharusnya yang bisa jawab ini ya dari LPPM langsung. PPM. Tapi perihal KKN yang aku tahu itu mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi yang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu. KKN itu kan secara apa ya, visi dan misinya itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu. Nah, aku dapat poin lagi selama KKN kemarin itu. Memang dari teman-teman kan membawa program kerja yang sesuai dengan keprodiannya ada, sesuai dengan yang di UIN ada kan, tapi kemarin entah ini beda desa beda juga mungkin ya. Kemarin yang aku tangkap itu ada sesepuh lah di desa teman KKN ku itu, kamu boleh ngabdi di desa ini. Tapi jangan lupa kamu jangan sok pintar. Jadi kowe ku pinter nih aja minteri kalau Jawanya gitu. Jadi kan di desa itu kan tetap ada adat istiadatnya lah. Tapi kan kemarin ada laporan juga, ada orang KKN itu datang ingin apa ya, mewarai itu apa ya bahasanya? Mempelajari masyarakat desa terkait inilah, terkait irigasi lah, terkait pupuk lah, terkait sampah lah kan. Tapi kan dengan caranya yang tidak lugas, dengan caranya yang tidak bagus kan masyarakat desa itu tidak bisa menerima. Nah, jadi perlunya kita belajar untuk di dalam KKN itu ya pengabdian masyarakat. Di dalam kampus dengan masyarakat itu jauh berbeda. Iya, mungkin itu ada ini ya sedikit beda dalam pembawaannya. Mungkin apa? Ya mungkin bisa kalau apa ya istilahnya tuh, kita ngobrol sama teman-teman yang satu angkatan, satu kampus itu kan masih bisa kan masuk nih kalau kita ngomongin masalah teori. Yeah. Tapi kan beda ya kalau kita ngomongnya ke notabene orang yang lebih tua kayak gitu kan, yang apalagi pedesaan itu lebih ke prakteknya harus. Kan kalau kamu kasih teori ya pusing nanti. Enggak bisa. Jadi Pak, pendidikan itu menurut Sigmund Freud itu wah itu enggak masuk itu. Enggak bisa orang desa apalagi yang mohon maaf orang yang tertinggal gitu ya. Sopo Sigmund Freud itu, yang penting aku ngaji, baca Quran, yasinan gitu. Kalau orang desa biasanya. Betul. Mungkin terkait kurikulum tadi mungkin tanyakan langsung ke Humas LPPM aja. Ya, saya enggak tahu, teman-teman saya bukan Humas LPPM gitu. Masalah kurikulum karena ini juga dari kita belum ada yang apa ya mendapatkan informasi, bisa nih ditanyakan langsung ke LPPM ya. Komen di IG-nya LPPM. Terus pertanyaan ketiga nih Mas. Pengen tahu informasi yang sebenarnya dana untuk KKN tiap kelompok berapa? Apakah kalau lokasinya berbeda tetap dapat pesangon yang sama? Padahal semakin jauh lokasinya butuh biaya semakin banyak. Nah, itu. Aduh. Tadi udah dibicarakan juga ya terkait besaran biayanya. Betul. Kalau tahun kemarin itu besarannya 200.000. Jauh dekatnya lokasi KKN dengan UIN Sunan Kalijaga sama aja. Kemarin kebetulan aku KKN di Blitar dengan KKN yang ada di Jogja, besaran biaya intensifnya itu atau biaya transport itu tetap 200.000. Mungkin tahun ini sama juga karena dari LPPM itu bilangnya biaya intensif yang dikeluarkan itu tetap 200.000. Jadi mungkin bisa dilaporkan lah ke LPPM. Mungkin itu yang tanya KKN-nya di Padang, biayanya nanti bisa lebih itulah. Ada pertanyaan terakhir mungkin ini. Oke, boleh. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi isu-isu yang telah dibahas sebelumnya? Apakah ada rencana tindak lanjut yang sudah disusun oleh pihak terkait? Bagaimana peranan mahasiswa dalam mendorong perbaikan dan perubahan dalam yang diinginkan? Nah, ini mungkin agak sedikit condong ke LPPM ya sebenarnya ya. Oke. Mungkin aku jawab dari segi mahasiswanya ya. Mungkin kalau kita segi mahasiswanya masih bisa masuk gitu. Kalau dari mahasiswa kan kita cuma apa ya, menjadi orang yang apa ya, kritik kepada, kalau kita masyarakat kan kritik kepada pemerintah gitu ya. Oke. Mungkin kita cuma bisa mengevaluasi lah apa yang kurangnya dari LPPM gitu.
Apalagi kita sebagai orang luar yang tidak masuk ke dalam struktural LPPM gitu. Tadi untuk saran kedepannya apa yang kita bisa bangun gitu ya pertanyaannya. Mungkin kalau dari mahasiswa apa yang bisa kita bangun kedepannya, evaluasi dari forum kemarin seyogyanya bagusnya itu kalau dari mahasiswa kompak terkait membahas isu-isu yang ada di kampus, terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, sebagusnya itu kan kita ayolah bareng-bareng. Apalagi kan KKN itu kan bukan untuk prodi ini satu angkatan satu kampus. Nah, kemarin evaluasi tadi terkait konsolidasi evaluasi LPPM. Ternyata yang datang itu cuma segelintir orang. Padahal ini kan membahas terkait bagaimana berjalannya KKN terutama evaluasi LPPM untuk kedepannya yang lebih bagus. Padahal itu tadi juga yang datang malah nggak ada angkatan 20-nya yang notabene KKN sekarang. Nah itu, jadi perlunya apa ya? Membangun gerakan mahasiswa yang lebih banyak lagi, membangunkan mahasiswa yang lagi tidur terkait kepekaan, terkait tertariknya para mahasiswa sekarang terkait isu-isu sosial, isu-isu yang ada di kampus. Ya memang betul kalian ke Jogja itu untuk kuliah, untuk belajar, tapi jangan lupa dengan tugas mahasiswa yang lain sebagai agen oksigen, agen perubahan dan agen stok itu. Mungkin gitu Mas. Ya, sebenarnya saya juga sependapat sama Mas Nuki ya. Masalah tadi kebanyakan mahasiswa itu sekarang itu banyak mengeluh tapi sedikit bertindak kayak gitu ya. Contohnya itu tadi kan dari Dema-U sendiri, mungkin dari Dema FITK juga ini termasuk untuk memberikan ruang kepada mahasiswa-mahasiswa. Maka untuk mahasiswa yang notabene nggak ikut organisasi atau apapun, marilah kita tetap ikut konsolidasi, kita ikut diskusi, kita akan membicarakan terkait isu-isu ataupun yang berhubungan dengan kampus ya. Jadi jangan cuma mengeluh, tapi harus dibuktikan dengan gerakan kita supaya ada perubahan yang lebih baik nantinya untuk mahasiswa dan kampus. Seperti itu ya Mas. Ya betul. Sebenarnya masih banyak lagi nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang menarik, tapi saya lihat itu mengarahnya ini ke LPPM semua. Ya. Jadi mungkin ini tak simpen dulu, bisa nanti disampaikan ke LPPM lewat Dema FITK. Betul, Oke. betul. Mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sekian dulu Mas. Siap. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi di Rest and Discussion Kastra Dema FITK. Tetap memantau IG Dema FITK dan Dema-U. Kita tetap akan mengadakan diskusi-diskusi yang menarik. Sampai jumpa di lain waktu. Dan terima kasih kepada Mas Luki telah membersamai pada pagi hari ini. Saya Yuda Wastu Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.